Kalau Anda ingin jadi pemimpin, Anda harus melewati fase mindfulness dulu. Anda lihat semua pemimpin besar, itu hampir semuanya di fase hidupnya, itu ada fase-fase mindfulness. Nabi Musa, sebelum menjadi kalimullah, Nabi satu-satunya diajak audiensi langsung sama Allah tanpa lewat malaikat Jibril, itu setelah 40 hari mindfulness di Bukit Sina atau Mount Sinai di sini, di Bukit Tursina. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, sebelum menerima wahyu, itu beliau berbulan-bulan dulu, itu mindfulness, silent, mindful listening, di dalam Gua Hira. Siapa lagi? Steve Jobs, sebelum dia memimpin Apple Computer, dia pergi ke India, dia baca ke guru-guru mindfulness untuk belajar mengendalikan pikirannya sehingga dia bisa fokus. Hampir tokoh-tokoh besar, Bapak Ibu, pemimpin kemerdekaan kita, Mahatma Gandhi, atau mungkin Mahatma Gandhi di India, atau di Indonesia mungkin Bung Karno dulu, itu melalui fase mindful dulu. Dia bilang revolusi Indonesia dimulai di kamar kos-kosan ini, dia bilang gitu. Ngapain dia di situ? Baca buku, diendapkan mindfulness. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh, Anda harus mencapai, pernah paling tidak mengalami fase mindfulness. Dan ketika Anda memimpin pun, di tengah keruwetan yang banyak ini, kata Stephen Covey, Anda juga harus memiliki mindfulness. Jadi Stephen Covey ini salah satu tokoh yang disebut paling berpengaruh dalam dunia manajemen dan leadership. Majalah CEO menobatkan dia sebagai bukunya sebagai buku paling berpengaruh di abad 20. Dan ada yang banyak bilang bahwa kalau Anda baca buku pengembangan diri, buku psikologi populer, itu buku utamanya, textbooknya adalah Seven Habits. Buku lainnya adalah catatan kaki, gitu katanya begitu. Saya sih setuju, Bapak Ibu. Saya baca hatam 3 kali bukunya, saya SMA udah ngajar ke para mahasiswa, saya udah ngajar ke para manajer tentang Seven Habits itu. Beliau bilang begini, people can live with change if there is not a changeless core inside them. Jadi Anda nggak bakal bisa hidup dengan perubahan yang sangat cepat seperti sekarang ini, kecuali ada sesuatu yang tidak pernah berubah dalam diri Anda. Jadi kunci untuk bisa berubah dengan cepat adalah ada sesuatu dalam diri Anda yang changeless, yang nggak pernah berubah. The key to the ability to change is a changeless sense of who you are. Jadi kunci untuk bisa berubah adalah ada sesuatu yang tidak pernah berubah dalam diri Anda tentang siapa diri Anda. Deep inside your heart, at the core of you, itu Anda tahu siapa Anda pengen apa nilai-nilai Anda junjung tinggi, apa misi hidup Anda, itu nggak pernah berubah. So, Anda harus temukan your changeless core itu di saat Anda mindful, di saat Anda in silent. Jadi Anda susah sekali ya Bu, untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya yang changeless core. Sesuatu inti dalam diri saya nggak pernah berubah itu apa? Kecuali Anda pernah merenungkan itu. Dan merenungkan itu harus melewati fase-fase silence. Jadi dengan Anda masuk fase silent, Anda akan jadi tahu apa changeless core Anda, apa sesuatu yang nggak pernah berubah dalam diri Anda, tentang apa misi hidup Anda siapa, apa sesuatu yang paling Anda hargai, itu changeless core. Dan itu hanya bisa ditemukan secara nyata, sejatinya, itu kalau Anda silent. Kalau Anda sekedar nulis-nulis, kemudian dengan pikiran pakai otak gini, paling nemu yang dangkal-dangkal apa. Oh, saya pengen Ferrari. Oh, saya pengen uang begini. Oh, saya pengen itu, pengen itu. Biasanya Anda ketemu hal yang dangkal-dangkal. Yang nanti Anda sesali ketika Anda mau mati. Tapi kalau Anda temukan itu dalam kondisi Anda sedang silent, biasanya itu adalah benar-benar divine calling. Sebuah panggilan hati dari ilahi yang itu memang untuk itulah Anda diciptakan. Itu harus Anda temukan di fase silent. Itu sebabnya kenapa semua pemimpin besar itu melewati fase silent moment. Momen-momen silent.